Ini dengerin ya. Kan kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Tidak ada yang salah katanya. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Siapa yang benci Injil? Shalom saudaraku, di video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas konten saya yang terakhir ya, yaitu membahas tentang Ustadz Saiful Karim yang di-reaction oleh salah seorang YouTuber Islam bernama Dodi Sefriadi. Dan kita kembali akan melanjutkan karena memang masih ada durasi videonya dan ada beberapa argumentasi dari Ustadz Saiful Karim dan juga Dodi Sefriadi yang saya rasa perlu kita luruskan agar umat yang mau berpikir kritis dan mau berpikir cerdas, mereka bisa mendapatkan pencerahan. Mari langsung aja kita akan simak videonya. Kan kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Wah, Saiful Karim hatam Injil loh. Jarang-jarang ya, Pak Pendeta aja jarang tuh yang hatam Injil. Saiful Karim hatam Injil katanya. Jangan-jangan ini kiai atau pendeta. Pada bagian ini, si Dodi Sefriadi dia mulai mencurigai Ustadz Saiful Karim ini sebagai pendeta. Alasannya nggak masuk akal ya, gara-gara katanya Ustadz Saiful Karim ini hatam Injil. Hatam itu kan artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu kan tamat ya, atau menyelesaikan. Artinya dia sudah menyelesaikan membaca Injil. Jadi ini bukan suatu hal yang perlu dibesar-besarkan sebenarnya kalau ada orang di luar agama Kristen yang menyelesaikan membaca Injil untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, itu sah-sah aja sebenarnya. Apalagi orang-orang yang bergerak di bidang agama, tentu mereka juga mempelajari kitab-kitab agama lain. Saya sendiri juga dari kuliah sampai sekarang bahkan, saya pelajari kok kitab sucinya agama Islam, saya pelajari Al-Quran, saya pelajari Hindu, Buddha, saya pelajari kitab-kitab hadis, bahkan di handphone saya itu banyak aplikasi-aplikasi Quran versi Kemenak, baru juga file-file tentang hadis dan sebagainya. Itu saya pelajari. Tujuannya adalah untuk saya bisa menambah wawasan saya, gitu. Jadi yang nggak perlu dibesar-besarkan kalau ada orang di luar agamanya, dia mempelajari agama-agama lain, bahkan dikatakan hatam. Dan saya nggak setuju kalau tadi Dodi Sefriadi bilang kalau pendeta aja jarang-jarang ada yang hatam Injil. Oh, pendeta yang mana itu? Kamu jangan sembarangan ngomong. Karena saya yakin semua pendeta pasti sudah bolak-balik menyelesaikan membaca kitab sucinya. Ya mungkin bisa 4 kali, 5 kali, bahkan 10 kali. Itu ada, jadi jangan Anda membuat framing bahwa banyak pendeta yang tidak hatam akan kitab sucinya sendiri. Ini dengerin ya. Kan kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Tidak ada yang salah katanya. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Siapa yang benci Injil? Kita sebagai umat Islam tidak membenci Injil, teman-teman. Bahkan kita wajib mengimani kitab Injil sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi, tolong dibedakan ya, kitab Injilnya Nabi Isa dengan kitab yang ada di masa sekarang yang dianggap Injil, yang sudah melalui perubahan-perubahan. Yang kita imani itu yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Itu firmannya Allah yang asli yang tidak melalui perubahan. Adapun yang beredar sekarang sudah melalui revisi, itu yang kita hindari. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa lagi pula dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW beserta dengan adanya Al-Quran, itu udah penghapus ataupun penutup ajaran nabi-nabi sebelumnya. Jadi ya ngapain lagi ya kita pakai Injil, teman-teman, kan begitu. Cukup kita imani saja sebagai kitab yang ada di nabi-nabi sebelumnya, sebelum Rasulullah SAW. Cukup kita imani saja katanya. Aduh, ini kan biasanya kan umat muslim nih yang sering menuduh Kristen gitu ya. Ketika ada jemaat yang bertanya kepada pendeta, lalu pendetanya nggak bisa jawab, katanya cukup imani saja, jangan bertanya-tanya.
Nah, ternyata justru mereka yang mengimani saja tanpa menggunakan logika ya teman-teman. Jadi gini ya, yang pertama yang dimaksud Injil di sini dalam pandangannya si Ustadz Saiful Karim itu tentu adalah Injil yang dipegang oleh umat Kristen sekarang. Dan itu yang dia baca, karena memang itu yang ada sekarang gitu ya. Dan Injil yang tadi menurutnya Dodi Sefriadi yang mereka imani itu nggak ada buktinya, dan nggak ada barang fisiknya nih sampai sekarang. Cuma lucunya, mereka ini tidak memegang Injil yang mereka anggap asli, tetapi di satu sisi lain mereka menuduh bahwa Injil yang ada sekarang yang dipegang oleh umat Kristen itu sudah diubah-ubah katanya. Itu sudah tidak asli lagi, sudah diubah-ubah. Makanya mereka tidak mengimani Injil yang dipegang oleh umat Kristen sekarang. Tapi mereka mengimani bahwa memang ada Injil yang pernah diturunkan kepada nabi mereka, yaitu Nabi Isa. Tapi sampai sekarang tidak pernah tahu kita di mana Injil tersebut, di mana barangnya, seperti apa bentuknya, apa tulisan-tulisan yang ada di dalamnya. Nah, kita sampai sekarang nggak tahu, tapi menurut mereka, ya udah kita imani aja gitu. Kan lucu ya, iman seperti ini ya. Injil kok hanya dibuat sebatas iman. Kalau kita mengimani Allah yang tidak kelihatan, itu wajar menurut saya. Tapi ini mengimani sebuah benda, sebuah barang, sebuah kitab suci yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi yang menurut mereka adalah Nabi Isa, tetapi barangnya sampai sekarang tidak ada. Terus mereka bilang hanya mau mengimani saja. Lah ini kan lucu ya. Jangan sampai justru barang itu sebenarnya nggak pernah ada. Tapi karena mereka gengsi, karena mereka tidak mau kalah, akhirnya mereka menuduh bahwa Injil yang ada sekarang dipegang oleh umat Kristen itu sudah diubah-ubah dan sudah dipalsukan. Kan lucu iman seperti ini. Kita dengarkan lagi nih penjelasannya Saiful Karim. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar. 4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad, 2 Injil turun sama Nabi Isa. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak, baca aja tidak. Mengimani kitab Injil tidak perlu juga kita membaca, tidak perlu kita mencari tahu isi di dalamnya. Cukup kita imani saja bahwa ada kitab-kitab terdahulu dari nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Sudah cukup seperti itu aja, nggak perlu juga kita belajar isinya terus kita imani gitu. Nggak ada anjuran seperti itu teman-teman. Ya, ini ya sekali lagi ya. Selama ini kan Kristen ini dituduh sebagai agama yang cukup hanya imani saja ya. Tapi ternyata justru mereka yang di sini hanya bermain iman doang teman-teman. Tanpa harus ada data historis, data empiris, atau bahkan barang fisik. Iya, cukup imani saja katanya ya. Jadi saya kadang bingung ini. Mengimani kitab, tapi kitabnya entah di mana dan bagaimana isinya itu gimana gitu. Tentu kan yang namanya kitab itu kan yang diturunkan kepada Nabi Isa menurut mereka, tentu harus ada dong yang namanya barang fisiknya. Atau minimal adalah gitu. Orang yang pernah melihatnya, orang yang pernah membacanya, atau minimal ada saksinya gitu. Tapi nggak ada gitu. Dan mereka hanya bilang imani saja. Dan lucunya untuk membenarkan hal ini, maka klaim yang dipakai adalah bahwa Injil yang ada sekarang itu sudah diubah-ubah gitu. Ya tujuannya apa? Ya udah jelas untuk menutupi ya bahwa mereka tidak punya barang tersebut, tidak punya kitab tersebut, maka mereka menuduh, mengklaim bahwa kitab suci Injil yang dipegang oleh umat Kristen itu sudah diubah-ubah. Kalau saya boleh ilustrasikan ya, saya teringat pada waktu saya masih kecil teman-teman. Ketika saya dibelikan orang tua saya itu mainan, ya itu mainan mobil-mobilan yang asli gitu, yang harganya cukup mahal. Lalu saya pamerkan ke teman saya. Saya bilang ini mobil harganya mahal dan ini mobil-mobilan asli. Saya bilang begitu. Dan dia nggak terima teman-teman saya. Mungkin karena dia iri, dia cemburu, karena dia tidak punya mobil-mobilan seperti mobil yang saya punya. Maka dia bilang kepada saya juga punya mobil seperti itu. Bahkan mobil saya lebih mahal, ya lebih bagus dari yang kamu punya katanya kepada saya. Lalu saya bilang, mana mobilnya? Tunjukkan dong kepada saya. Supaya kita tahu siapa nih mobil siapa yang paling hebat, yang lebih bagus, yang lebih baik. Lalu dia bilang ada di rumah saya, tapi sampai saat ini dia tidak pernah tunjukkan itu mobil bagaimana dan nggak tahu kita mobilnya seperti apa. Jadi dia hanya berani mengklaim bahwa dia punya mobil yang lebih bagus daripada yang saya punya, ya, tetapi barangnya tidak pernah dia tunjukkan. Kan
ini sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Dodi Sepriadi ini. Ya, dia mengimani suatu barang, dia mengklaim mengatakan bahwa dia mempunyai suatu barang dalam bentuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, tapi dia nggak pernah menunjukkannya gitu, dan malah menuduh barang yang dipunyai orang lain itu palsu. Kan lucu ya logika seperti ini ya. Lucu kan? Ya, Memang lucu kalian ini. ya Saiful Karim yang lucu. Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Nah ini nih, terjawab ya siapa yang benci Injil ya. Yang kita lihat saja sendiri ya, si Saiful Karim saja waktu kecil dia sampai dipukuli sama bapaknya gara-gara dia ingin baca dan belajar tentang kitab suci Injil. Kelihatan bahwa memang ada oknum-oknum orang-orang yang benci dengan Injil yang dimiliki oleh orang Kristen sekarang. Dan buktinya ini Saiful Karim. Bahkan sampai bapaknya sendiri loh, ini bapaknya sendiri. Anaknya dipukul hanya gara-gara bertanya tentang Injil dan minta supaya bapaknya belikan tentang kitab Injil untuk dia pelajari. Nah ini nih, jadi sudah terjawab kalau memang sebenarnya mereka itu benci dengan Injil. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh. Padahal bapak saya ngajarkan pada saya, kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya, sekali lagi saya katakan tidak ada anjuran dalam ajaran agama Islam bahwa kita juga harus mempelajari isi kandungan yang ada di dalam kitab Injil, teman-teman. Ya cukup kita imani saja sebagai kitab yang dahulunya pernah ada di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Lagi pula teman-teman, kitab Injil yang ada pada masa sekarang bagi umat Islam itu sudah tidak sama lagi seperti apa yang ada pada Nabi Isa alaihissalam karena sudah melalui perubahan-perubahan. Aduh, tidak sama lagi karena sudah mengalami perubahan-perubahan katanya. Kitab Injil yang ada sekarang dan yang ada di zaman Nabi Isa katanya. Tahu dari mana kok bisa dia mengatakan bahwa tidak sama lagi gitu loh. Dia menyimpulkan hal ini itu dari mana? Dia bisa mendapatkan kesimpulan bahwa Injil yang sekarang tidak sama lagi dengan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Dia dari mana dapat data itu kalau nggak pernah dikomparasikan? Tahu komparasi ya? Kalau komparasi itu kita membedakan, membandingkan dua hal secara apple to apple, lalu kita akan mengambil kesimpulan mana nih yang lebih berkualitas, mana nih yang lebih baik, mana nih yang benar. Nah, itu namanya komparasi. Nah, si Dodi Sepriadi dia mengatakan bahwa Injil yang sekarang itu tidak sama lagi karena sudah mengalami perubahan-perubahan dan itu sudah berbeda dengan Injil yang dibawa Nabi Isa yang asli. Lah, dari mana dia menyimpulkan ini kalau barangnya sendiri nggak pernah ada? Dari mana dia tahu kalau ini sudah tidak sama lagi, barangnya sendiri tidak ada, dan mereka cuma bisa mengatakan imani doang. Kan lucu logika seperti ini. Kok nggak bisa pakai logikanya, nggak bisa pakai nalarnya gitu loh. Jadi hanya sebatas iman, lalu juga mengklaim, mengambil kesimpulan sendiri, sementara datanya nggak ada, barangnya nggak ada. Tapi mereka berani mengklaim bahwa Injil yang sekarang tidak sama seperti Injil yang dibawa Nabi Isa. Loh, mana Injil yang dibawa Nabi Isa itu? Tunjukkan dong, supaya kita bisa komparasikan, supaya kita bisa bandingkan, lalu kita bisa melihat, menilai mana yang asli, gitu kan. Tapi kalau barangnya nggak ada, gimana kita mau bisa membandingkan? Nah, bisa-bisa aja barangnya cuma sekedar mitos doang kan. Kalau kita belajar kitab Injil yang ada pada masa sekarang, ya salah-salah bisa murtad teman-teman. Karena kitab Injil yang ada pada masa sekarang itu kan narasi-narasi inti yang ada di dalamnya menuhankan Nabi Isa alaihissalam kan. Lama-lama orang Islam yang belajar kitab Injil yang ada pada masa sekarang untuk diimani isinya, oh bisa murtad teman-teman. Apa maksudnya nih ya? Saiful Karim menyuruh untuk umat Islam belajar kitab Injil yang ada pada masa sekarang. Padahal jelas-jelas itu sudah melalui perubahan dan tidak sesuai dengan akidah-akidahnya umat Islam. Aduh, sudah jelas-jelas katanya mengalami perubahan, sementara dia sendiri nggak bisa tunjukkan barang yang dia punya. Jadi ternyata ini alasan umat muslim itu takut baca Injil yang sekarang, ya. Tadi katanya karena takut murtad katanya. Waduh, ini betul seperti yang dikatakan oleh Buya Syakur ya. Jangan takut murtad. Gara-gara orang ini takut murtad, ya, ada umat takut murtad. Jadi dia takut untuk mempelajari agama lain. Mungkin karena imannya lemah kali ya.
Saya baca Quran, saya baca hadis, saya nggak takut menjadi mu'alaf. Ya, justru iman saya makin kuat di dalam kekristenan. Lalu dia juga mengatakan kalau narasi inti yang ada di dalam Injil yang sekarang, yang dipegang oleh umat Kristen, itu narasi intinya adalah menuhankan Yesus. Waduh, ini lagi-lagi klaim ya teman-teman. Ya, ini nggak ada narasi menuhankan Yesus itu nggak ada. Kenapa? Karena Yesus itu bukan dituhankan, tetapi dia sendirilah Tuhan itu. Dan dia sudah mengatakannya, dia sudah menunjukkannya di dalam kitab suci Injil yang sekarang kita percayai. Jadi sekali lagi bukan dituhankan, karena memang pada dasarnya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Untuk menilai ini sebenarnya simpel sih. Kalau memang Yesus itu bukan Tuhan, kalau memang Injil yang ada sekarang itu bukanlah Injil yang asli atau sudah dipalsukan, pertanyaannya kenapa sekarang ya orang Kristen itu menjadi umat mayoritas di seluruh dunia? Ya, dari yang awalnya kecil, lalu banyak mengalami persekusi, ditindas dari zaman ke zaman, tapi justru menyebar dan menjadi agama mayoritas di seluruh dunia. Ya, kalau memang Tuhan Yesus itu adalah suatu manusia yang tidak punya kuasa dan dia bukan Tuhan, saya yakin tidak akan mungkin ya, agama Kristen, pengikut Yesus Kristus, bisa menjadi mayoritas di dunia seperti yang ada sekarang ini. Itu tidak akan mungkin terjadi tanpa ada campur tangan Tuhan yang sejati itu sendiri. Kenapa? Karena kita melihat ya, pada faktanya, pada datanya, banyak orang-orang yang mengaku Mesias, mengaku Nabi, mengaku juga sebagai Tuhan, itu mereka semuanya pada gagal. Pengikut-pengikutnya ya cuma sedikit, lalu habis itu lenyap, hilang. Seperti Lia Eden, lalu banyak juga orang-orang yang mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai Tuhan. Tapi lihatlah, sekte-sekte mereka ini nggak bertahan lama. Ya pengikutnya cuma sedikit, lalu nggak sampai tersebar begitu banyak, tiba-tiba sudah lenyap. Nah, kalau memang bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh umat Muslim, tidak mungkin umat Kristen bisa menjadi mayoritas agama terbesar seperti yang sekarang ini. Itu tidak akan mungkin. Apalagi umat Kristen sudah mengalami begitu banyak penindasan demi penindasan, ya, dari zaman ke zaman, tetapi justru menyebar ke segala penjuru dunia. Tanpa penyertaan Tuhan yang sejati, Kristen tidak akan bisa menjadi seperti yang sekarang ini. Nah, jadi itu harus kita pikirkan. Kita pakai logika kita pakai analisa kita pakai nalar kita, agar kita tahu dan mendapatkan pencerahan mengenai tentang kekristenan ini. Jadi sekali lagi buat Dodi Zefriadi ya, jangan takutlah untuk belajar memahami kitab suci agama lain. Jangan takut murtad, jangan. Daripada seperti katak yang hidup di dalam tempurung gitu ya, yang akhirnya nanti nggak ngerti apa-apa, nggak mau tentang apa-apa, jadi cuma bisa mengklaim, cuma bisa membenci, dan cuma bisa mengaku-ngaku. Akhirnya kita menjadi sosok yang terbatas gitu, yang pengetahuan tidak bertambah, wawasan tidak bertambah, dan kita hanya hidup di dalam tempurung, dan kita tidak bisa menemukan pencerahan, tidak bisa menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.